Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dian. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai ori. Bukan ori atau palsu ya. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini, oke? Ngomongin ori, kita juga mesti ngomongin pasti atau certain versus uncertain atau tidak pasti. Kalau teman-teman sukanya yang mana? Yang pasti atau yang tidak pasti atau uncertain? Kalau saya sih suka dua-duanya. Nah, kenapa saya suka keduanya? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa tebak? Nah, kalau misalnya kita bayangkan suatu kondisi yang pasti bikin nyaman di hati. Sedangkan tidak pasti bikin enek di hati. Enggak juga sih. Dalam hal investasi sebenarnya hampir sama. Kalau misalkan kita memilih produk keuangan yang pasti, yang memberikan kita return tetap, itu akan bikin kita lebih tenang. Tapi ya seperti kita ketahui, low risk, low return. Low risk, low return. Ya, selalu ingat hukum ini. Nah, bagaimana dengan yang tidak pasti? Yang tidak pasti memang bikin enak di hati, bikin jantungan, ya. Tapi ketika kita ngomongin investasi atau produk keuangan, justru yang tidak pasti ini yang bikin deg-degan, tapi bisa memberikan imbal hasil yang tinggi. Seperti biasa, high risk, high return. Makanya saya suka keduanya. Nah, saya biasanya mengkombinasikan antara yang pasti-pasti aja dengan yang tidak pasti. Sehingga yang pasti-pasti ini bisa melindungi keuangan saya dari hal yang tidak pasti. Pasti versus tidak pasti. Terus apa hubungannya dengan ori? Kita cerita tentang ori dulu ya. Ori pada dasarnya merupakan obligasi negara retail yang merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan kepada individu atau perorangan WNI melalui mitra distribusi di pasar perdana. Jadi dia merupakan surat utang negara. Surat utang negara. Surat utang pasti. Apa kaitannya? Sabar ya. Ori merupakan salah satu contoh dari government bond, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh negara. Pemerintah Indonesia saat ini kembali menawarkan ori kepada masyarakat dengan seri ori 022. Ini ya. Nah, apa saja karakteristiknya? Tadi kita sudah diskusi bahwa ori ini ditujukan kepada individu dan juga WNI. Ya, jadi yang beli itu WNI dan juga adalah individu. Ori 022 ini menawarkan kupon 5,95%. Apa itu kupon? Kupon sama artinya dengan interest atau bunga. Kalau kalian ke bank, nabung, biasanya kan dapat bunga. Nah, ini sama ya guys. Bunga dalam obligasi disebut sebagai kupon. Untuk ori sendiri, kupon atau bunganya merupakan fixed rate atau bunga yang dibayarkan secara tetap. Tetapnya gimana sih maksudnya? Tetap berarti kupon yang dibayarkan tersebut sampai dengan jatuh tempo, ini jatuh tempo ya, itu tidak akan berubah. Kalian akan memperoleh bunga 5,95% per tahun. Ini per tahun ya guys, bukan per bulan. Saya juga mau kalau per bulan. Kupon 5,95% per tahun ini akan kalian terima setiap tahunnya sampai dengan jatuh tempo atau sampai dengan 3 tahun. Menarik kan? Coba kalian juga bisa bandingkan dengan bunga deposito. Jadi ketika kalian sedang pertimbangkan untuk membeli ori 022 ini, please save the date.
jangan lupa ya tanggalnya, nanti takutnya kelewat nih, jadi nggak bisa beli. Belinya gimana? Belinya gampang, nanti kita juga bahas. Nah, ini adalah periodenya tadi ya guys. Jadi selama periode tersebut nanti kalian akan peroleh bunga atau kupon di sini, dan di sini sampai dengan jatuh tempo sebesar 5,95%. Menarik nggak? Nah, kalau misalkan mau beli, kira-kira gimana caranya? Nanti kita bahas. Minimal pembelian untuk ori, termasuk ori 022 adalah 1 juta. Ya, ini kita sudah notes minimal pembeliannya. Maksimalnya itu 5 miliar. Jadi ketika kalian punya uang 10 miliar dan semuanya pengen dibeliin ori, itu nggak bisa ya, karena di sini sudah dibatasi sampai dengan hanya 5 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan tiba-tiba BU atau butuh uang nih, gimana nih? Bisa nggak kira-kira orinya dijual? Bisa ya. Jadi ketika kalian sudah beli ori di pasar perdana dan ingin menjualnya di pasar sekunder, sangat bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan. Gimana caranya? Things to know. Kalian harus tahu bahwa ori punya yang namanya minimum holding period atau MHP. Ya, jadi dia punya minimum holding period. Holding period ini 1 kali periode pembayaran kupon. Nah, sebenarnya kalian bisa memindahkan kepemilikan ori ini mulai tanggal 15 Desember 2022. Jadi ketika kalian BU atau butuh uang banget, sangat mungkin untuk dilakukan. Tapi thanks to know tadi ya guys. Kayak tertarik mau beli, kalian bisa cek mitra distribusi di kemenku.go.id/ori. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada banyak sekali mitra distribusi yang bisa kalian pilih. Misalnya kalian bisa pilih sekuritas, bank ataupun mitra yang lain. Tapi jangan lupa ketika kalian memutuskan untuk membeli obligasi, maka kalian juga harus punya SID. Nah, apa itu SID? SID adalah Single Investor Identification. Bukan SID grup band ya. Ya, tapi Single Investor Identification yang merupakan nomor identitas tunggal yang diterbitkan oleh KSEI dan merupakan salah satu syarat utama untuk memulai investasi produk di pasar modal. Bahwa kalian resmi terdaftar sebagai salah satu investor di pasar modal. So, tunggu apa lagi? Sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita mengenai ori. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe tentunya. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar.